Om Swastiastu. Salam harmoni. Saya Madi Ariskarani Silaputri dari kelas 2D Pendidikan Matematika dengan NIM 2313011095. Pada kesempatan ini, saya akan membahas permasalahan yang terjadi mengenai penerapan kurikulum merdeka yang diselaraskan dengan pembelajaran matematika. Namun, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Iketut Rumedanayase SPD MPD selaku Wakil Kurikulum dan Guru Matematika di SMA Negeri 1 Kubu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik, Bapak membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam penerapan kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Kubu yang diselaraskan dengan pembelajaran matematika. Menurut Bapak, apa saja permasalahan yang terjadi mengenai penerapan kurikulum merdeka ini? Dan sekiranya upaya apa yang sudah SMA Negeri 1 Kubu lakukan? Oke, terima kasih ya. Terkait dengan permasalahan penerapan kurikulum merdeka yang pada tahun ini menginjak ke tahun ketiga ya. Secara umum sih tidak terlalu ada permasalahan terkait dengan penerapan IKM ya secara umum. Namun secara khususnya itu ada beberapa permasalahan yang kita sedang hadapi, terutama di bagian proyek gitu ya. Masih ada beberapa teman itu masih belum memahami terkait dengan P5 secara utuh. Artinya masih pola pikirnya seperti lama, bagaimana pembelajaran P5 itu mereka harus kuasai gitu ya. Padahal secara struktur dan sebagainya P5 itu kan berkaitan dengan kegiatan karakter. Jadi bukan kurikulumnya itu misalnya kita dalam kewirausahaan. Jadi kita tidak mengajarkan tentang bagaimana wirausaha itu secara utuh, namun lebih banyak kita menekankan bagaimana dalam kegiatan pembelajaran itu yang kita ukur adalah bagian karakternya gitu. Yang kedua adalah penyusunan modulnya. Nah, penyusunan modul ini terkait dengan persiapan kita bagaimana P5 itu diterapkan nantinya gitu. Ya, sementara itu aja sih. Kalau yang lainnya bagian yang intrakurikuler di kelas sudah juga terpahami baik dari pembelajarannya maupun dari asesmennya yang dilakukan. Kalau misalnya yang berkaitan dengan pembelajaran matematika di kelas, kiranya apakah ada permasalahan baik dari siswa maupun dari Bapak selaku guru matematika dalam mengajar? Terkait dengan khususnya matematika, kalau Bapak sendiri tidak ada permasalahan, namun ada beberapa teman yang guru matematika juga masih terkendala terkait dengan masalah pengadaan buku gitu. Karena masih pola pikirnya adalah kita pembelajaran itu sama seperti pola lama, yaitu menggunakan buku. Jadi buku itu sebagai acuan. Padahal dalam kurikulum merdeka itu adalah buku itu adalah salah satu penunjangnya. Sedangkan materinya itu bisa antar buku itu atau kita bisa di zaman sekarang, di zaman IT ya. Nah, disinilah letak guru sekarang, tuntutan guru di zaman genset sekarang ya. Jadi kita pola pikirnya tidak hanya buku, jadi satu buku itu pakai acuan, tetapi banyak sumber yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam pembelajaran gitu. Jadi ini yang pola pikir yang mesti kita rubah sehingga nantinya guru-guru itu tidak terpaku kepada satu buku sebagai satu-satunya sumber dalam pembelajaran gitu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Rani. Dari hasil wawancara tadi, ada dua permasalahan yang saya ambil, yang mana permasalahan ini saya kaitkan dengan materi dari kelompok 8 dan juga kelompok 10. Permasalahan yang pertama adalah minimnya pengetahuan guru dalam penerapan P5. Solusi yang bisa saya berikan adalah guru harus memahami apa sih inti dari penerapan P5 itu, dan guru harus memahami bagaimana penerapan P5 yang sebenarnya. Guru bisa mempelajari mengenai P5 ini dari platform yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu platform Merdeka Belajar. Di platform ini, guru bisa mempelajari dan mengetahui apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka, bagaimana penerapan kurikulum merdeka, dan guru juga bisa mengikuti webinar dan seminar yang diadakan mengenai kurikulum merdeka itu. Jadi guru bisa menggali dan bisa meningkatkan pemahamannya tentang kurikulum merdeka melalui platform yang sudah disediakan oleh pemerintah.
Permasalahan yang kedua adalah acuan belajar guru yang masih menggunakan satu buku saja. Sejatinya di era revolusi 4.0 pada saat ini, kita tidak hanya harus mengacu pada satu buku saja, melainkan kita bisa memanfaatkan internet dalam proses belajar dan juga mengajar. Guru bisa memberikan video-video pembelajaran baik dari YouTube maupun dari TikTok sesuai dengan kebutuhan siswa pada saat proses pembelajaran tersebut. Selain itu, guru bisa memberikan sumber-sumber pembelajaran lainnya, misalnya dari sumber artikel, dari jurnal, dan buku-buku yang ada di perpustakaan. Jadi guru harus memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan sehingga pembelajaran dapat ditingkatkan dan pembelajaran tidak hanya monoton dari satu buku saja. Mungkin itu saja solusi yang bisa saya berikan. Saya Rani, terima kasih. Om Santi 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 Om.